Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dina Priana dengan NPM 0227241101. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah di negara kita mengalami perkembangan yang semakin pesat. Untuk memahami bagaimana industri ini bisa berkembang secara berkelanjutan, kita perlu mempelajari faktor pendorong sekaligus hambatannya. Di sini kita akan membahas secara prinsip dasar, tantangan, serta peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi umat. Keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem finansial yang lebih tinggi dan etis serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang digunakan berlandaskan pada nilai keadilan, transparansi, dan berkelanjutan, sehingga setiap transaksi harus terhindar dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi berlebihan. Hal ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan pemerataan kesejahteraan. Di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, keuangan syariah memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Dukungan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi finansial atau fintech, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan ekonomi yang sesuai syariah telah menjadi pendorong utama ekspansinya. Keuangan syariah kini tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi telah berkembang ke berbagai sektor seperti pasar modal syariah, asuransi pembiayaan mikro, zakat, wakaf, hingga sosial, berbasis digital. Namun perkembangannya ini juga diiringi tantangan yang harus diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, kebutuhan inovasi produk yang lebih kompetitif, serta pentingnya penguatan sumber daya manusia dan tata kelola yang profesional. Di sisi lain, peluang yang tersedia sangat luas, potensi pasar umat muslim yang besar, tren jalan dengan prinsip syariah, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan. Karena itu, memahami dinamika keuangan syariah menjadi sangat penting, baik bagi akademisi yang berperan dalam pengembangan ilmu, bagi pelaku industri dalam menghadirkan solusi inovatif dan sesuai syariah, maupun bagi masyarakat umum sebagai pengguna layanan. Dengan kolaborasi yang kuat dan peningkatan literasi, keuangan syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Sejarah perkembangan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor. Sejak itu, sektor ini terus tumbuh dan berkembang, menghadirkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan finansial yang sesuai syariat Islam, tetapi juga menunjukkan peran penting pemerintah dalam menyediakan layanan regulasi bagi industri ini. Nah, prinsip dasar perbankan syariah. Untuk memahami tantangan dan peluang industri ini, langkah pertama adalah mengenali prinsip utama yang mendasari fondasi operasional perbankan syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur bentuk transaksi, tetapi juga menekankan nilai moral, sosial, dan ekonomi dalam setiap kegiatan finansial. Beberapa prinsip kunci tersebut adalah: yang pertama, keadilan. Keadilan menjadi pilar utama dalam seluruh transaksi keuangan syariah. Setiap pihak harus mendapatkan haknya secara seimbang dan tidak ada yang dirugikan. Keuntungan maupun risiko harus dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan dan kontribusi masing-masing.
Dengan demikian, perbankan syariah mendorong hubungan yang setara. Dengan demikian, perbankan syariah mendorong hubungan yang setara antara bank dan nasabah, bukan hanya sekedar hubungan kreditur dan debitur seperti pada sistem konvensional. Kemudian yang kedua, transparansi. Setiap transaksi wajib dilakukan secara jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah harus memahami struktur akad, keuntungan, resiko, serta biaya yang timbul. Transparansi ini bertujuan menghindari ketidakjelasan atau gharar yang dapat menciptakan ketidakadilan atau penyalahgunaan informasi. Prinsip ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga layanan dapat berjalan lebih efisien dan akuntabel. Kemudian yang ketiga yaitu larangan riba. Perbankan syariah melarang praktik riba, yaitu tambahan atau bunga yang dibebankan pada transaksi utang piutang tanpa adanya aktivitas real yang mendasarinya. Larangan ini hadir untuk mencegah eksploitasi finansial dan akumulasi kekayaan yang tidak produktif. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan skema berbasis bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa yang lebih mencerminkan aktivitas ekonomi real. Dengan berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, perbankan syariah berupaya menghadirkan sistem keuangan yang lebih etis, stabil, dan berkelanjutan secara sosial. Selain itu, penerapan prinsip ini menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai nilai-nilai Islam. Nah, tantangan dalam perbankan syariah. Yang pertama, tantangan regulasi. Dalam ekosistem perbankan syariah, regulasi memegang peran sangat penting sebagai penjaga integritas dan kepercayaan. Namun, ini juga merupakan penghambat utama yang kompleks, melibatkan lapisan hukum, etika, dan ekonomi yang saling terkait. Seringkali membuat inovasi terasa seperti navigasi labirin yang penuh jebakan antara kepatuhan absolut dan kebutuhan adaptasi di era digital. Nah, pertama, Bank Syariah menghadapi dua lapis regulasi yang saling tumpang tindih dan kadar bertentangan. Regulasi perbankan nasional yang umum seperti Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 untuk inklusi digital dan regulasi kepatuhan syariah yang spesifik seperti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau standar Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan prinsip fikih muamalah ini berarti setiap produk baru tidak hanya harus memenuhi aturan finansial yang berlaku secara umum, misalnya standar likuiditas LCR minimal 100% dari base real, capital adequacy ratio minimal 8% atau anti pencucian uang dari Bank Indonesia, tetapi juga harus memastikan kesesuaian akad syariah. Akad seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, ijra atau sewa harus bebas dari unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Gharar atau ketidakpastian berlebihan yang dilarang oleh hadis, dan maisir atau spekulasi seperti judi berdasarkan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Proses persetujuan melibatkan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan juga Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank. Bayangkan skenario ini secara detail. Sebuah bank syariah ingin meluncurkan produk pembiayaan baru untuk UMKM berbasis syariah. Pertama, mereka harus mengajukan proposal ke Otoritas Jasa Keuangan untuk izin produk yang melibatkan analisis risiko finansial mendalam, termasuk stress testing terhadap skenario ekonomi seperti inflasi tinggi atau esensi. Kemudian, Dewan Pengawas Syariah harus mengaudit akad tersebut untuk memastikan tidak ada elemen haram.
Mungkin dengan konsultasi ahli fikih. Jadi jika ada keraguan, mereka perlu minta fatwa dari MUI yang bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan karena melibatkan kajian literatur Islam, klasik dan modern. Selain itu, standar kepatuhan syariah tidak selalu seragam antar negara yang menimbulkan tantangan dalam globalisasi dan harmonisasi. Di Malaysia misalnya akad tawarruh atau penjualan komoditas untuk mendapatkan likuiditas berdasarkan fatwa Bank Negara Malaysia lebih diterima luas dan digunakan dalam produk seperti deposito syariah. Sedangkan di Indonesia pandangan lebih ketat karena risiko spekulatif yang dianggap mirip riba tersembunyi. Perbedaan ini bisa menimbulkan hambatan ketika Bank Syariah Indonesia ingin menghadapi model bisnis global seperti sukuk internasional di Bursa London atau platform fintech lintas batas dengan mitra Timur Tengah. Kemudian yang kedua, tantangan persaingan dengan bank konvensional. Persaingan langsung dengan bank konvensional adalah tantangan klasik yang terus menghantui perbankan syariah di mana skala, pengalaman, dan infrastruktur menjadi senjata utama pesaing. Namun juga peluang untuk diferensiasi yang kuat melalui nilai etis dan sosial yang unik, menciptakan lanskap kompetisi yang dinamis dan penuh peluang. Mari kita telaah lebih dalam tentang tantangan persaingan dengan bank konvensional secara ekstrim detail. Sejak lama, bank konvensional mendominasi sistem keuangan di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 80-85% menurut data Otoritas Jasa Keuangan terbaru tahun 2023. Total aset mencapai 10.000 triliun. Mereka memiliki jaringan kantor yang sangat luas, lebih dari 10.000 cabang di seluruh Indonesia yang mencapai pelosok daerah. Pelayanan digital yang lebih matang seperti aplikasi mobil banking dengan fitur lengkap. Misalnya transfer intas via BI Fast, kemudian investasi saham otomatis dan integrasi e-commerce seperti Shopee, serta reputasi kuat di benak masyarakat yang telah terbentuk selama dekade melalui kampanye agresif. Ini seperti David melawan Goliat, di mana bank syariah harus bersaing dengan raksasa yang sudah mapan dengan modal dan sumber daya yang jauh lebih besar. Bank konvensional seperti BCA atau Mandiri memiliki anggaran pemasaran tahunan 1-2 triliun dibandingkan bank syariah yang rata-rata 100-200 miliar. Kemudian yang ketiga, tantangan literasi dan persepsi masyarakat. Literasi keuangan syariah yang rendah dan persepsi negatif adalah tantangan budaya yang mendalam, di mana pendidikan, pengalaman, dan komunikasi menjadi kunci untuk mengubah pandangan masyarakat dari ketidaktahuan menjadi dukungan aktif. Nah, mari kita eksplorasi tantangan literasi dan persepsi masyarakat secara lebih detail. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih belum tinggi. Survei dari Otoritas Jasa Keuangan pada 2023 menunjukkan bahwa hanya sekedar 30-40% masyarakat yang memahami konsep dasar keuangan syariah. Seperti perbedaan antara riba dan bagi hasil dibandingkan dengan literasi keuangan umum yang mencapai 50%. Banyak orang belum memahami apa saja keunggulan produk syariah, seperti bagaimana akad mudharabah mendorong produktivitas daripada spekulasi. Bahkan masih ada anggapan bahwa bank syariah itu kaku, kurang praktis, atau pilihan produknya sedikit. Misalnya mitos bahwa pembayaran syariah lebih mahal atau rumit. Sebagian besar masyarakat muslim tetap menggunakan bank konvensional bukan karena menolak konsep syariah secara prinsip, melainkan karena lebih terbiasa, lebih nyaman, dan lebih memahami cara kerja bank konvensional. Ini seperti memilih makanan yang familiar daripada mencoba yang baru, meskipun yang baru lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, yang keempat, tantangan teknologi dan sumber daya manusia. Tantangan dan teknologi dan ketersediaan talenta adalah aspek internal yang sering diabaikan. Di mana investasi, pelatihan, dan kolaborasi menjadi solusi untuk mengenal ketinggalan dan membangun kapasitas jangka panjang.
Meskipun fintech syariah berkembang pesat, banyak bank syariah masih menggunakan sistem lama yang kurang terintegrasi, seperti platform IT yang tidak kompatibel dengan standar global. Kekurangan talenta ahli syariah yang juga paham teknologi seperti data scientist atau developer fintech syariah membuat inovasi lambat, biaya rekrutmen dan pelatihan tinggi, terutama untuk spesialis seperti auditor syariah digital dengan gaji yang biasa. Selanjutnya kita masuk di peluang. Yang pertama, peluang teknologi finansial. Kemajuan teknologi telah membuka pintu bagi industri keuangan syariah untuk menjangkau jauh lebih banyak orang. Fintech syariah bukan sekedar tren, ia adalah jalan untuk menjadikan layanan keuangan syariah cepat, murah, dan inklusif, sambil tetap menjaga integritas prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Fintech syariah memungkinkan bank syariah dan pelaku usaha keuangan berbasis syariah untuk mengatasi kendala tradisional seperti keterbatasan jaringan cabang dan biaya operasional tinggi. Bayangkan saja di era sebelum fintech, seseorang di daerah terpencil harus melakukan perjalanan berjam-jam ke kota besar hanya untuk membuka rekening atau mengajukan pembiayaan. Dengan platform digital, semua itu berubah. Pembukaan rekening, pengajuan pembiayaan, pembayaran zakat, hingga pelaporan bagi hasil, semuanya dapat dilakukan lewat aplikasi smartphone. Kapan saja dan di mana saja. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi emisi karbon dari transportasi sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong kebaikan bagi lingkungan. Fintech juga menurunkan biaya transaksi secara signifikan, otomatisasi proses melalui algoritma canggih, verifikasi dokumen digital yang aman, dan penilaian risiko alternatif membuat layanan lebih efisien. Misalnya, proses yang dulunya memakan waktu berminggu-minggu, sekarang bisa selesai dengan hitungan menit, dengan biaya yang turun hingga 50-70% menurut laporan dari Bank Indonesia. Untuk daerah terpencil, fintech bisa diakses 24/7 tanpa batasan geografis. Untuk UMKM skala mikro, fintech berarti kesempatan memperoleh pembiayaan cepat tanpa birokrasi panjang yang seringkali membuat mereka frustasi. Ini seperti memberikan sayap pada bisnis kecil, memungkinkan mereka terbang tinggi tanpa terbebani oleh rantai birokrasi. Namun, harus diingat, memanfaatkan teknologi bukan hanya fitur canggih. Bank dan startup syariah perlu memastikan bahwa setiap solusi digital tetap mematuhi prinsip syariah, dari struktur akad seperti mudharabah atau musyarakah, sampai transparansi biaya yang jelas dan bebas riba. Selain itu, keamanan data dan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama agar kepercayaan tidak terkikis. Bayangkan jika data nasabah bocor, itu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga pelanggaran etika syariah yang menekankan amanah. Oleh karena itu, implementasi fintech harus disertai dengan audit syariah berkala dan teknologi enkripsi mukhtair seperti blockchain yang memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Dalam konteks global, fintech syariah juga membuka peluang untuk inklusi keuangan yang lebih luas. Menurut data dari World Bank, sekitar 1,7 miliar orang dewasa di dunia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Fintech syariah dapat menjembatani kesenjangan ini, terutama di negara-negara berkembang dengan produk yang dirancang untuk segmen unbanked. Ini bukan hanya tentang profit, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial yang merupakan inti dari ekonomi syariah. Nah, contoh inovasi konkret untuk ditonjolkan. Aplikasi pembiayaan peer-to-peer syariah yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha mikro dengan akad mudharabah atau musyarakah, seperti platform Dana Syariah di Indonesia yang telah membantu ribuan UMKM mendapatkan modal tanpa riba.
Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi syariah sedang meningkat, dan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan dengan strategi yang cerdas dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir di kursus publik tentang keuangan yang beretika, investasi berkelanjutan dan tanggung jawab sosial semakin menguat. Banyak pihak kini mencari alternatif yang tidak sekedar menguntungkan secara finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan sosial. Perbankan syariah berada di posisi strategis untuk menjawab kebutuhan ini, karena prinsip-prinsipnya seperti larangan riba dan fokus pada keadilan sosial sangat resonan dengan tren global seperti ESG. Misalnya, survei dari Gallup menunjukkan bahwa 70% konsumen muda di Indonesia lebih memilih produk yang etis. Dan ini adalah peluang besar bagi bank syariah untuk menarik generasi milenial dan Z. Peningkatan kesadaran dapat dipicu oleh 3 pilar utama: edukasi, pengalaman, dan bukti dampak sosial. Edukasi yang sistematis lewat kampanye digital di media sosial, modul pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi, dan produk literasi keuangan komunitas akan membuat masyarakat memahami perbedaan prinsip dan manfaat layanan syariah. Bayangkan kampanye yang tidak hanya menjelaskan apa itu mudharabah, tetapi juga bagaimana ia membantu UMKM tumbuh tanpa hutang berbunga. Pengalaman positif nasabah pertama seperti onboarding yang mudah melalui aplikasi, pelayanan responsif via chatbot, dan hasil investasi yang jelas dengan laporan bulanan akan menciptakan rujukan organik. Ini seperti efek domino. Satu nasabah puas akan menceritakan kepada 10 orang lain. Bukti nyata kontribusi sosial juga krusial. Misalnya pembiayaan UMKM yang meningkatkan pendapatan komunitas di desa, dan program wakaf produktif yang menandai layanan publik seperti sekolah atau rumah sakit. Kemudian yang ketiga, inovasi produk keuangan syariah. Inovasi produk adalah pintu utama untuk memaksimalkan potensi pasar. Produk harus relevan dengan kebutuhan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah, sehingga menjadi solusi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, kolaborasi dan kemitraan strategis. Kolaborasi bukan lagi pilihan, ia adalah kunci untuk memperluas jangkauan dan mempercepat inovasi dalam perbankan syariah, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Kolaborasi strategis antara bank syariah, fintech startup, perusahaan teknologi, dan bahkan entitas non-keuangan seperti universitas atau organisasi sosial dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Bank syariah tradisional seringkali memiliki kepercayaan dan jaringan nasabah yang kuat, tetapi mungkin kurang gesit dalam adopsi teknologi. Di sisi lain, startup fintech syariah memiliki inovasi cepat, namun membutuhkan legitimasi dan skala. Kemitraan dapat menggabungkan kekuatan ini. Misalnya, bank menyediakan modal dan regulasi, sementara startup menyumbang teknologi dan ide segar. Ini seperti pernikahan yang sempurna antara pengalaman dan kreativitas. Kemudian yang kelima, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi yang mendukung adalah fondasi bagi pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan dan inklusif, memberikan landasan hukum dan insentif yang diperlukan. Pemerintah memainkan peran krusial melalui kebijakan yang mendorong adopsi keuangan syariah. Di Indonesia, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan roadmap untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah hingga 20% pada tahun 2024 dengan insentif seperti tax holiday untuk investasi syariah atau kemudahan perizinan fintech syariah. Selanjutnya kita masuk di tren dan perkembangan global keuangan syariah. Keuangan syariah kini telah menjadi sektor strategis dalam perekonomian dunia. Perkembangannya tidak hanya terlihat pada aspek pertumbuhan aset yang meningkat setiap tahun, tetapi juga pada meluasnya cakupan geografis, inovasi produk, serta keterlibatan negara-negara maju dalam mengadopsi sistem ini.
Transformasi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah telah bergerak jauh dari label sistem khusus umat muslim menjadi solusi keuangan universal yang lebih etis, adil, dan stabil. Banyak negara non-muslim justru menjadi motor pendorong perkembangan keuangan syariah global. Inggris misalnya menjadi pusat penerbitan sukuk internasional di Eropa dan menarik berbagai investor dari Timur Tengah. Bahkan London bersaing langsung dengan Dubai dan Kuala Lumpur sebagai pusat finansial syariah global. Negara seperti Luxembourg, Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Kanada juga mulai membuka layanan syariah karena melihat peluang ekonomi yang sangat besar dari para investor yang menginginkan produk halal secara finansial. Nah, fenomena ini menegaskan bahwa keuangan syariah bersifat inklusif dan dapat diterapkan dalam berbagai kultur ekonomi. Salah satu sektor yang mendorong ekspansi global keuangan syariah adalah pasar modal syariah, terutama sukuk internasional. Instrumen ini menjadi pilihan karena sifatnya yang berbasis karena aset dan memberikan dampak langsung pada pembangunan ekonomi. Investor global merasa lebih aman karena sukuk tidak bergantung pada instrumen spekulatif dan memiliki dasar transaksi yang nyata. Selain itu, sukuk memberikan peluang bagi pemerintah dan perusahaan besar untuk menjalankan proyek yang berorientasi publik seperti energi bersih, pembangunan wilayah baru, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Tren positif lain adalah munculnya green sukuk, yaitu sukuk yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Instrumen ini menjadi sangat relevan di tengah isu perubahan iklim global. Negara seperti Inggris dan Indonesia menjadi pelopor dalam penerbitan instrumen ini di pasar internasional. Keberhasilan green sukuk menjadi keuangan syariah berkontribusi langsung pada pencapaian sustainable development goals, sekaligus memperkuat citra bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan planet dan kesejahteraan generasi mendatang. Selain pasar modal, sektor fintech syariah mengalami perkembangan pesat sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat global yang semakin digital. Platform digital memudahkan akses pembiayaan mikro bagi mereka yang belum tersentuh layanan bank. Misalnya, model peer-to-peer lending berbasis syariah muncul di berbagai wilayah dunia sebagai solusi bagi UMKM dan dana usaha tanpa bunga. Hal ini mendorong inklusi keuangan dan membuka peluang perkembangan ekonomi yang lebih merata. Integrasi teknologi seperti blockchain juga mulai digunakan dalam transaksi sukuk untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Di tengah perkembangan teknologi dan pasar global, nilai-nilai syariah yang menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan semakin diapresiasi oleh masyarakat internasional. Banyak inovasi dan konsumen kini lebih selektif dalam memilih instrumen finansial yang tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan lingkungan. Nah, model ekonomi yang tidak menjerumuskan pihak tertentu ke dalam eksploitasi atau ketidakpastian dianggap lebih relevan dalam kondisi dunia yang rentan krisis. Karena itu, keuangan syariah dinilai mampu memberikan stabilitas melalui prinsip kehati-hatian, ketidakjelasan akad, dan pembagian risiko yang adil. Pertumbuhan global ini juga memicu persaingan antar negara untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Malaysia dengan kekuatan regulasi dan sumber daya manusia yang matang, Arab Saudi dengan kekuatan modal energi, serta Inggris dengan keahlian keuangan internasional. Semua berkompetisi menunjukkan inovasi yang berbeda-beda. Persaingan tersebut memberikan manfaat positif dalam meningkatkan kualitasnya, standarisasi, dan pengembangan produk syariah yang lebih beragam. Dengan adanya kompetisi ini, masyarakat global mendapatkan layanan keuangan syariah yang semakin baik dan bersifat universal. Perkembangan besar ini masih diiringi tantangan global yang tidak ringan. Perbedaan
Interpretasi syariah antar negara membuat integritas pasar syariah global berjalan kurang efisien, terutama untuk transaksi lintas yurisdiksi. Selain itu, keamanan cyber dan risiko digital menjadi isu penting. Sering meningkatnya layanan berbasis teknologi. Di level kelembagaan, masih dibutuhkan lebih banyak tenaga ahli syariah, serta konsultan keuangan syariah berkompetensi internasional agar industri ini mampu bersaing secara maksimal. Melihat semua dinamika tersebut, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mengambil peran yang jauh lebih besar dalam panggung global. Indonesia memiliki kombinasi ideal: populasi muslim terbesar di dunia, program ekonomi syariah yang diperkuat pemerintah, serta sektor real seperti UMKM yang dapat memanfaatkan pembiayaan syariah untuk tumbuh. Nah, jika Indonesia mampu memperkuat inovasi berbasis digital, meningkatnya literasi publik terhadap produk syariah, dan mendorong kerjasama internasional dalam investasi halal, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu global hubungan ekonomi syariah yang diakui dunia. Kesimpulannya, perkembangan global keuangan syariah menunjukkan arah masa depan industri finansial yang lebih beretika, inklusi, dan stabil. Dengan dukungan teknologi, perluasan pasar internasional, serta dorongan pasar, menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Keuangan syariah memiliki posisi yang sangat kuat dalam perekonomian dunia modern. Mereka yang mampu memanfaatkan momentum ini akan menjadi pelaku kunci yang menentukan arah kebijakan dan inovasi keuangan syariah global di masa mendatang. Mungkin itu saja pembahasan saya pada video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.